Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, semoga sehat selalu. Di pagi yang cerah ini saya ingin memaparkan tentang LK 3.1. Mohon izin share screen Bapak Ibu. Adapun LK 3.1 saya itu menyusun cerita praktik baik atau best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun tugas ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pendidikan profesi guru dalam jabatan. Disusun oleh saya Listia Inan Artiani selaku penulis NIM 14010224333 kelas 03 kelompok 01. Adapun best practice saya yaitu penggunaan model pembelajaran problem based learning PBL dengan media PowerPoint interaktif dan augmented reality AR untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam pembelajaran IPS kelas 5 SD Negeri Stendro 3 Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2022-2023. Lokasi SD Negeri Stendro 3 Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, lingkup pendidikan, sekolah dasar. Tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Stendro 3 Gesi pada mata pelajaran IPS materi kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia melalui model pembelajaran problem based learning dengan media PowerPoint interaktif dan augmented reality AR. Penulis Listia Intan Artiani, tanggal untuk yang PBL pertama itu pada tanggal 29 Agustus 2022 pukul 10. Yang pertama, situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Salah satu faktor yang ikut menentukan kelancaran peserta didik dalam belajar adalah motivasi belajar. Menurut Indaryati 2015-88, motivasi adalah salah satu penggerak dari dalam hati individu untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi belajar peserta didik dapat dipupuk dengan mengikut sertakan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran. Motivasi sangat dibutuhkan seseorang karena motivasi sebagai pemicu manusia untuk melakukan perbuatan, menentukan arah, dan menyeleksi perbuatan. Pratiwi 2015. Munirah 2018 menyatakan bahwa kemampuan guru memberi motivasi kepada peserta didik belajar akan memberi arti penting dalam proses pembelajaran. Tujuan pembelajaran sudah tercapai separuhnya jika guru mampu memberi motivasi kepada peserta belajar. Guru cukup mengakselerasi kemampuan yang dimiliki peserta belajar dan memadukan motivasinya untuk mencapai target pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan. Adapun IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, menganalisis gejala dan masalah sosial di masyarakat dengan meninjau dari berbagai aspek kehidupan dan salah satu perpaduan. Menurut Sarjio 2014 126 pada jenjang SD, mata pelajaran IPS adalah mata pelajaran yang memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran IPS, peserta didik diarahkan untuk menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab, serta warga dunia yang cinta damai. Sarjio 2014 2.4. Pembelajaran IPS sangat perlu diberikan kepada semua siswa, khususnya di sekolah dasar, untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bersosialisasi. Kompetensi tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk menghadapi suatu permasalahan. Namun kenyataannya, pembelajaran di sekolah berbeda dengan apa yang diharapkan. Proses pembelajaran hanya sekedar mendengarkan, mengerjakan tugas, dan hanya terfokus pada buku saja. Sehingga pembelajaran di dalam kelas sangat pasif. Utami 2019, Winoto dan Prasetyo 2020. Hal tersebut menyebabkan kurangnya interaksi antara guru dan siswa, antara siswa dan siswa lainnya.
sehingga pembelajaran menjadi tidak efektif. Hal tersebut juga berdampak pada minat dan motivasi belajar siswa yang rendah. Sedangkan minat dan motivasi belajar siswa akan berdampak pada hasil belajar siswa. Selain itu, guru dituntut untuk memberikan motivasi kepada siswa agar lebih aktif, kreatif, dan inovatif terhadap berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Ariyanti et al. 2019, Darmawan Harifa 2020. Guru juga diharapkan mampu memberikan solusi dalam suatu masalah berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Permasalahan tersebut jika dibiarkan maka akan menimbulkan dampak buruk bagi proses pembelajaran di sekolah. Maka solusi yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan model pembelajaran yang dapat membuat siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran serta memecahkan permasalahan. Salah satu model yang dapat dijadikan solusi adalah model pembelajaran problem based learning (PBL) untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa dan agar siswa lebih dapat memahami materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS. Maka guru harus berusaha untuk mencari strategi mengajar dan pemilihan media yang tepat agar siswa memiliki minat dan motivasi belajar yang tinggi pada waktu kegiatan pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada siswa kelas 5 SD Negeri Slendro 3 Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen, ternyata minat dan motivasi belajar pada mata pelajaran IPS rendah. Minat dan motivasi belajar siswa yang rendah dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Kurangnya minat dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS dapat terlihat dari siswa yang sering izin ke toilet, sering keluar masuk kelas. Kadang terlihat beberapa siswa yang mengantuk di dalam kelas. Selain itu, kurangnya minat dan motivasi belajar siswa dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Hal tersebut dikarenakan minat dan motivasi belajar secara langsung akan berdampak pada hasil belajar siswa. Rendahnya hasil belajar peserta didik dapat terlihat dari jumlah total peserta didik kelas 5. Dari 10 peserta didik terdapat 6 peserta didik yang belum mencapai hasil belajar di atas KKM. Yang kedua, dari 10 peserta didik hanya 4 peserta didik yang mencapai hasil belajar di atas KKM. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik di bawah ini. Tabel nilai hasil belajar peserta didik kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial sebagai berikut. Berdasarkan tabel di atas, peserta didik yang tuntas memenuhi KKM hanya 40%, sedangkan 60% masih di bawah KKM. Dari tabel di atas juga bisa diketahui bahwa nilai rata-rata untuk aspek pengetahuan yaitu 68, dan hal tersebut masih di bawah KKM. Adapun KKM pada MUPEL IPS adalah 73. Berdasarkan uraian di atas, maka peran guru di sini sangat penting. Guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang mampu meningkatkan minat dan motivasi belajar peserta didik. Guru harus menggunakan model dan media pembelajaran yang inovatif dan juga menarik, sehingga peserta didik dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Selain itu, minat dan motivasi belajar peserta didik pun dapat meningkat. Dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya hasil belajar peserta didik pada MUPEL IPS. Yang kedua adalah tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Kurangnya minat dan motivasi siswa kelas 5 SD Negeri Slendro 3 Gesi dalam pembelajaran IPS disebabkan oleh 1. Metode dan model pembelajaran yang digunakan tidak bervariasi dan monoton. Guru masih sering menggunakan metode ceramah. Metode dan model pembelajaran yang inovatif tidak diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, materi IPS yang ruang lingkupnya luas menyebabkan siswa sulit memahami materi pembelajaran IPS tersebut. Yang ketiga adalah aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu 1. Penggunaan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang kedua, penggunaan media PowerPoint interaktif yang di dalamnya berisi video-video pembelajaran dan pemanfaatan media augmented reality atau AR. Dan siapa saja yang terlibat? Guru kelas 6 SD Negeri Slendro 3 Gesi, siswa kelas 5 SD Negeri Slendro 3 Gesi, rekan sejawat yang membantu perekaman. Kajian teori. A. Model pembelajaran problem based learning PBL. Pengertian. Model pembelajaran problem based learning merupakan sebuah model pembelajaran yang diawali dengan masalah yang ditemukan dalam suatu lingkungan pekerjaan untuk mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan yang baru dikembangkan oleh siswa secara mandiri.
Ya, ini sumbernya nanti diambil dari jurnal. Kemudian model ini juga berfokus pada keaktifan siswa dalam memecahkan permasalahan. Siswa tidak hanya diberikan materi belajar secara searah seperti dalam penerapan metode pembelajaran konvensional. Dengan metode pembelajaran problem based learning, proses pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa untuk memperkuat kemampuan pemecahan masalah dan meningkatkan kemandirian siswa, sehingga siswa mampu merumuskan, menyelesaikan, dan menafsirkan matematika dan berbagai konteks itu menurut Angelina Putri et al. 2018 dan terdapat dalam jurnal. Jadi ingat, untuk semua daftar pustaka itu sumber-sumber itu harus terdapat di daftar pustaka, jadi kita tidak hanya mengambilnya, tapi harus menyertakan dengan sumber-sumbernya. Tahap pembelajaran diawali dengan pemberian masalah, dilanjutkan dengan mengidentifikasi masalah, peserta didik melakukan diskusi untuk menyamakan persepsi tentang masalah, kemudian merancang penyelesaian dan target yang akan dicapai di akhir pembelajaran. Langkah selanjutnya, peserta didik mengumpulkan sebanyak mungkin sumber pengetahuan yang bisa didapatkan dari buku, internet, bahkan observasi. Christina dan Radia. Melalui model pembelajaran ini, siswa diberi kesempatan untuk berinteraksi dengan teman walaupun secara online. Siswa belajar untuk bekerja sama, bertukar pengetahuan, dan melakukan evaluasi guru. Dalam hal ini berperan sebagai fasilitator karena pembelajaran berpusat pada siswa. Hal tersebut saya kutip dari jurnal, adapun sumbernya berada di dalam daftar pusaka di bagian paling bawah. Yang kedua, sintak model pembelajaran problem based learning atau PBL. Pertama, orientasi siswa pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Yang ketiga, membantu penyelidikan siswa. Keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Adapun kelebihan model problem based learning atau PBL. Yang pertama, melatih siswa untuk berlatih menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Yang ketiga, suasana kondusif, terbuka, negosiasi demokratis, suasana nyaman dan menyenangkan agar siswa dapat berpikir optimal. Keempat, kekurangan model problem based learning PBL, manakala siswa tidak memiliki niat atau tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencobanya. Untuk sebagian siswa beranggapan bahwa tanpa pemahaman mengenai materi yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah, mengapa mereka harus berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Sanjaya 2007. Yang kedua, media PowerPoint. Media di sini saya tekankan adalah media PowerPoint interaktif. Pengertian, program aplikasi PowerPoint digunakan untuk mengemas materi dengan ringkas, efektif, dan mengaplikasikan animasi yang sangat lengkap. Srimaya 2017. Penelitian ini memiliki kelebihan karena menggunakan perangkat pembelajaran PowerPoint interaktif yang dibuat sendiri oleh peneliti. Dapat menyajikan teks materi pembelajaran, serta soal-soal dan gambar yang dapat bergerak atau bersifat interaktif yang sebelumnya belum pernah digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dan di sini PowerPoint interaktif itu kita bisa mengaitkan dengan link-link pada slide selanjutnya, sehingga siswa itu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Jadi siswa sangat antusias seperti itu. Dan link itu nanti bisa dikirim, materi itu dapat dikirim di HP masing-masing siswa, dan sehingga siswa itu mampu menggunakan untuk belajar di rumah atau tidak terpaku dengan materi yang hanya diberikan pada guru di sekolah seperti itu. PowerPoint interaktif adalah sebuah media yang dapat memudahkan penggunanya untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dari media tersebut. Media PowerPoint interaktif merupakan slide interaktif yang berisi materi pembelajaran sehingga bisa dimanfaatkan sebagai media dalam pembelajaran. PowerPoint suatu program berbasis multimedia yang dilengkapi dengan fitur-fitur menarik yang dirancang secara khusus sebagai alat presentasi yang memiliki kemampuan pengolahan teks, warna, gambar, dan animasi yang bisa diolah sendiri sesuai dengan kreativitas dari penggunanya. Menurut Nur Hidayati et al. 2019. Dan ini kelebihan media PowerPoint interaktif. Peserta didik akan dapat terbantu dengan adanya PowerPoint interaktif ini seperti mudah memahami, praktis, mudah digunakan, tempo dan cara penyajian dapat disesuaikan, serta lain-lain. Kelebihan dari media ini dapat digunakan dalam aplikasi Android.
Peserta didik sebagai pengguna tidak memerlukan internet dan dapat menyesuaikan halaman yang diinginkan dengan menggunakan tombol navigasi yang tersedia. Dengan begitu peserta didik bisa dapat memahami, bisa paham terhadap materi pembelajaran sesuai dengan kecepatannya masing-masing. Selain itu, PowerPoint interaktif ini dapat digunakan cara berkelompok atau mandiri tanpa mengharuskan adanya kehadiran guru. Utami 2021. Jadi biasanya saya selaku penulis itu membuat PowerPoint interaktif itu tombol aktifnya itu berada di peta konsep. Kemudian peta konsep itu akan menghubungkan dengan slide-slide lain yang berisi materi pelajaran. Bisa juga dikaitkan dengan file yang ada di file kita seperti itu. Kekurangan media PowerPoint interaktif. Kekurangan dari media PowerPoint interaktif adalah bila akan digunakan di kelas, maka sekolah harus memfasilitasi listrik maupun proyektor dalam proses pembelajaran. Utami 2021. Pemanfaatan PowerPoint interaktif sebagai media pembelajaran IPS di SD bisa menambah motivasi. Hal di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Titin dan Kurnia 2022 mengenai studi literatur pemanfaatan PowerPoint interaktif sebagai media pembelajaran biologi di SMA. Adapun hasil penelitian adalah pemanfaatan PowerPoint interaktif sebagai media pembelajaran biologi di SMA bagi peserta didik, yaitu bisa menambah motivasi dan juga hasil belajar peserta didik supaya bisa berpikir dan menganalisis suatu materi yang sudah disampaikan oleh guru dengan situasi belajar yang menarik, serta peserta didik dapat paham terhadap materi dengan lebih mudah. Jadi dalam penulisan best practice LK 3.1 itu kalau bisa penelitian, memang seharusnya penelitian kita itu harus sejalan dengan penelitian yang lain, dan itu harus dituangkan atau ditulis di dalam LK 3.1 seperti itu. Yang ketiga adalah media augmented reality. Pengertian. Media augmented reality AR adalah suatu media yang menggabungkan antara gambar, video, audio, dan teks ke dalam lingkungan yang nyata. Maksudnya adalah bahwa media augmented reality AR ini seolah-olah oleh siswa mampu merasakan apa yang ia lihat dari media tersebut. Dewi dan Syahrina 2021-2018 menjelaskan bahwa media augmented reality AR dapat berpotensi menarik dan memotivasi siswa. Selain itu juga diteliti oleh Masri dan Lasmi 2018-40 yang menjelaskan bahwa dengan menggunakan teknologi AR, benda yang sebelumnya berbentuk dua dimensi akan seolah-olah menjadi nyata dan menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan media augmented reality AR sudah digunakan oleh beberapa peneliti. Tetapi dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan media AR untuk meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa kelas 5 SD Negeri Sedo 3 Gesi dalam pembelajaran IPS dengan materi tentang kondisi geografis pulau-pulau di Indonesia. Adapun kelebihan AR. Kelebihan AR, media AR sebagai suatu teknologi yang menggabungkan benda 2 atau 3 dimensi dalam waktu yang nyata. Aplikasi augmented reality merupakan suatu aplikasi yang unik karena mampu menambah realitas pengguna. Hal tersebut dilakukan secara visual dengan mengkolaborasikan digital yang disertai dengan tampilan sebenarnya dari dunia nyata. Ramadan et al. 2021-25. Kemudian kelebihan augmented reality menurut Hakim 2018-37 antara lain pembelajaran lebih interaktif, dapat digunakan cara luas berbasis media lain, model sederhana, pembuatan media relatif murah, mudah untuk dioperasikan. Adapun kekurangan AR, menurut Hakim 2018-37 kekurangan penggunaan media augmented reality AR ialah sangat sensitif berubah akibat sudut pandang. Yang kedua, pembuat media sedikit, banyak membutuhkan peralatan untuk memasangnya, seperti itu. Refleksi hasil dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadikan faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Dampak dari pembelajaran aksi 1 yaitu dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan media PowerPoint interaktif berisi materi dan video pembelajaran serta media augmented reality AR sangat efektif bagi peserta didik. Peserta didik lebih aktif
dalam proses pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari sikap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Peserta didik lebih semangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru. Yang ketiga, minat dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran IPS meningkat. Hal tersebut terlihat dari sikap peserta didik yang antusias dalam mengerjakan tugas kelompok, serta terlihat dari beberapa peserta didik yang memainkan media augmented reality AR di luar jam pelajaran. Keempat, adanya peningkatan minat dan motivasi belajar peserta didik akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Sebelum dilakukan praktik pembelajaran presentasi peserta didik, persentase peserta didik yang mencapai KKM dari aspek pengetahuan hanya 40%, sedangkan setelah melakukan praktek mencapai 100% dengan nilai rata-rata kelas dari 68 menjadi 92. Berikut tabel nilai hasil belajar peserta didik kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial setelah melaksanakan pembelajaran ke-1. Seperti ini Bapak Ibu, nilai saya paparkan. Nah, berikut tabel perbandingan hasil belajar peserta didik aspek pengetahuan. Ketuntasan belajar. Tuntas sebelumnya hanya 40%, kemudian setelah pembelajaran menjadi 100%. Jumlah siswa 10. Kekurangan memerlukan persiapan yang matang dalam pelaksanaan pembelajaran bila ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik agar mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian yang kedua, jika listrik padam, maka guru tidak dapat menampilkan media berbasis IT. Dan hal tersebut dapat dialihkan ke materi yang telah diakses siswa di HP Android masing-masing siswa berupa PowerPoint interaktif. Sedangkan untuk media augmented reality AR tidak dapat diakses ketika listrik padam. Hal tersebut dikarenakan kondisi wilayah Desa Slendro, khususnya di SD Negeri Slendro 3 Gesi, apabila terjadi pemadaman listrik, maka secara otomatis jaringan sinyal telepon dan internet juga mati. Adapun link video pembelajaran pertama dapat dilihat di YouTube, linknya sebagai berikut. Kemudian berikut lampiran foto kegiatan pembelajaran ke-1 sebagai berikut. Nah, ini saya tampilkan gambar pertama, guru menampilkan media PowerPoint interaktif di depan kelas. Kemudian gambar 2, siswa menggunakan media augmented reality AR. Gambar ketiga, guru membantu siswa dalam memanfaatkan PowerPoint interaktif. Jadi kita di sini guru sebagai fasilitator membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Keempat, guru membagikan LKPD. Yang kelima, gambar 5, siswa memanfaatkan aplikasi augmented reality AR. Ini terlihat pulau salah satu siswa memainkan aplikasi augmented reality Pulau Kalimantan. Gambar 6, siswa memanfaatkan aplikasi augmented reality. Terlihat juga itu memainkan Pulau Jawa. Gambar 7, guru membagikan LKPD kepada siswa. Itu sekian presentasi best practice saya pada pembelajaran yang pertama. Adapun oh ya, ini mohon maaf kelupaan, ini daftar pustaka. Daftar pustaka seperti ini. Jadi apa itu kutipan di atas tadi yang di dalam penyusunan LK 3.1 itu benar-benar harus kita menuliskan sumbernya, kita ambil dari mana. Jadi harus sesuai antara daftar pustaka yang di atas tadi, di teori tadi seperti itu. Nah, ini saya ambil dari beberapa jurnal dan salah satu buku yaitu dari buku Sarjio dan kawan-kawan 2014 Pendidikan IPS di SD Tangerang Selatan Universitas Terbuka, seperti itu. Adapun untuk best practice yang kedua, silahkan Bapak Ibu lihat, sama seperti yang formatnya sama seperti yang best practice pertama tadi, hanya yang kedua ini menampilkan tentang penggunaan model pembelajaran ini PJBL Project Based Learning pada mapel matematika. Yang kedua ini penggunaan model pembelajaran Project Based Learning PJBL dengan menggunakan media PowerPoint interaktif augmented reality dan melalui batang kuesioner untuk menentukan hasil operasi perkalian pecahan biasa dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD Negeri Slendro 3 Kecamatan Gesi Kabupaten Sragen tahun pelajaran 2022-2023. Monggo Bapak Ibu silakan ini diamati. Nah, seperti ini.
Ini sama seperti tadi. Bagian-bagiannya harus menampilkan nilai sebelum diadakan proses praktik pembelajaran dan setelah pembelajaran dilakukan. Ini sama-sama menggunakan media PowerPoint interaktif dan augmented reality, tapi di yang kedua project based learning ini siswa membuat yang namanya batang kuesioner, yaitu sebagai alat peraga konkret untuk membantu siswa dalam menentukan hasil perkalian pecahan biasa. Tapi secara umumnya dapat digunakan siswa untuk membantu menyelesaikan operasi hitung matematika seperti ini. Ini ada pun sintaks-sintaks model pembelajaran project based learning seperti di bawah ini. Ada kelebihan model project based learning, kemudian kekurangan model project based learning. Yang kedua sama seperti tadi, media PowerPoint interaktif, pengertiannya juga sama. Dan ada pengertian-pengertian yang lain. Ini kelebihan media PowerPoint interaktif seperti yang di atas tadi, kekurangan tentang pembahasan media augmented reality. Kelebihan augmented reality, kekurangan augmented reality, dan ini pembahasan batang kuesioner. Ini batang kuesioner ini juga dibahas. Ini menurut Rostina Sundayana mengatakan batang kuesioner diciptakan oleh George Kuesioner dibuat untuk membantu anak-anak dalam belajar matematika mengenai konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat yang memiliki kekhususan pada warna dan panjang masing-masing batang. Jadi batang kuesioner dapat dibuat dari kayu, tapi penulis untuk melakukan aksi pembelajaran kemarin itu membuatnya dari stereofoam, tapi yang agak tebal, bisa disusun secara mudah seperti itu. Adapun kelebihan batang kuesioner itu mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, memudahkan dalam menyelesaikan persoalan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, mudah dalam pemakaian, menambah kesenangan anak untuk bereksperimen, aman, dapat digunakan untuk secara individual, kelompok, dan klasikal. Warna, kombinasi warna, serasi dan menarik, bahan dan alat diproduksi dan alat produksinya mudah diperoleh dan dapat dipakai berkali-kali. Adapun kekurangan batang kuesioner seperti di bawah ini. Nah, ini pengoperasian batang kuesioner tidak bisa menggunakan angka minus. Yang kedua, jumlah angka terbatas. Semakin besar angka, maka semakin panjang media batangnya sehingga akan sulit bagi siswa untuk menggunakannya. Adapun ini dampak dari aksi pembelajaran yang kedua dengan menggunakan model pembelajaran project based learning PJBL dan media PowerPoint interaktif berisi materi dan video pembelajaran, media augmented reality dan batang kuesioner sangat efektif bagi peserta didik. Peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Minat dan motivasi belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika meningkat. Adanya peningkatan minat dan motivasi belajar peserta didik akan berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Adapun tabelnya seperti di bawah ini, hasil dari proses pembelajaran kedua. Awalnya sebelum dilakukan pembelajaran kedua yang project based learning ini, siswa yang mengalami ketuntasan dalam belajar hanya 30%. Kemudian setelah dilakukan proses pembelajaran aksi kedua ini menggunakan project based learning itu menjadi 90%. Rata-rata kekurangan masih harus memerlukan persiapan yang matang dalam melaksanakan pembelajaran jika ingin mendapatkan hasil yang optimal. Ini dan salah satunya apabila listrik di SD Negeri Sentul 3 padam, maka tidak dapat mengakses jaringan listrik, internet, dan lain sebagainya. Link video pembelajaran kedua ada di bawah ini. Bisa disaksikan di YouTube di channel saya, Intan Prawira. Berikut lampiran foto kegiatan pembelajaran kedua. Gambar 1, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Yang kedua, siswa mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Gambar ketiga, siswa menyelesaikan proyek berupa batang kuesioner. Gambar keempat, siswa mengerjakan LKPD secara kelompok. Gambar 5, siswa memanfaatkan PowerPoint interaktif. Gambar 6, siswa memanfaatkan PowerPoint interaktif juga ini.
Gambar 7, siswa memanfaatkan media augmented reality. Adapun daftar pustakanya seperti di bawah ini saya mengambil dari jurnal nasional seperti ini, dan ada dari repository UI Nusus Kain berupa apa ya kemarin karya ilmiah seperti itu. Sekian Bapak Ibu, LK 3.1 saya tentang penyusunan best practice. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.